Jadi, sejak awal aku luôn memiliki perasaan yang sangat kuat tentang hal ini, dan aku memperhatikan dengan sangat teliti apa yang dilakukan orang-orang di sekitar. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah kekacauan besar meledak di dalam istana Buckingham setelah laporan mengejutkan mengungkapkan bahwa salah satu cucu Ratu Camilla tertangkap mencuri perhiasan tak ternilai milik Putri Kate. Skandal ini mengguncang keluarga kerajaan, memicu kemarahan dan ketidakpercayaan di seluruh negeri. Namun, kejutan terbesar muncul ketika Pangeran William turun tangan secara langsung dan menyampaikan keputusan akhirnya. Apa yang sebenarnya mendorong tindakan mengejutkan ini dan bagaimana William memilih untuk menanganinya? Disinilah keheningan bertemu dengan keadilan. Safir yang menghilang. Semua berawal tanpa suara, bukan dari berita besar atau skandal di halaman depan surat kabar, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih sunyi dan menggelisahkan, ketiadaan. Sebuah benda kecil yang cukup muat di telapak tangan, namun memiliki makna yang begitu berat. Bros safir yang dahulu selalu dekat dengan hati Putri Diana, dan kemudian diberikan oleh Pangeran William kepada Kate Middleton, tiba-tiba lenyap, tanpa peringatan, tanpa jejak, tanpa penjelasan. Bagi orang-orang di luar gerbang istana, benda itu mungkin tampak seperti perhiasan biasa, sekadar aksesori berkilau di antara koleksi kerajaan yang tak ada habisnya. Tetapi bagi mereka yang memahami kisahnya, bros itu adalah sesuatu yang sakral. Safir itu bukan sekadar batu permata, ia adalah simbol. Ia membawa kehangatan belas kasih Diana, luka akibat kehilangannya, dan janji bahwa warisannya hidup kembali melalui Kate. Setiap kilau birunya adalah pengingat lembut bahwa masa lalu masih hidup dengan cara yang tenang dan indah di dalam kehidupan sekarang. Ketika perhiasan itu menghilang, suasana di dalam istana Kensington berubah. Keheningan mulai bergetar oleh rasa gelisah yang tak terucap. Para staf saling bertukar pandang gugup saat mereka berjalan melewati lorong-lorong, berusaha tampak tenang meski pikiran mereka penuh kecemasan. Keteraturan kehidupan kerajaan yang biasanya sempurna mendadak goyah, meski hanya sedikit karena bayang-bayang misteri yang tak bisa dijelaskan. Kate sendiri mencari dengan diam-diam, nyaris putus asa, meski wajahnya tak pernah menunjukkan kepanikan. Laci-laci dibuka, kotak-kotak diperiksa, kenangan-kenangan diulang kembali. Semua tempat yang mungkin telah menjadi lokasi bros itu 2 kali diperiksa, lalu diperiksa lagi. Jari-jarinya sedikit bergetar setiap kali ia membuka kotak perhiasan dan mendapati isinya kosong. Namun setiap kali seseorang masuk ke ruangan, ia memaksakan senyum tenang. Sebagai Putri Wales, ia tidak boleh terlihat rapuh. Di balik pintu tertutup, William melihat keheningan istrinya. Ia mengenal Kate terlalu baik. Ia melihat jeda di antara kalimatnya, tatapan panjang ke arah kotak beludru yang kosong. Ia tidak perlu bertanya untuk mengetahui ada yang tidak beres. Hilangnya safir itu, hadiah yang ia berikan sebagai jembatan antara ibunya dan istrinya, terasa seperti luka yang tak terlihat namun sangat nyata bagi keduanya. Hanya dalam beberapa hari, bisikan mulai menyebar. Pengawal meninjau rekaman keamanan, para pelayan ditanyai secara diam-diam. Bahkan para ajudan yang paling dipercaya menghindari kontak mata, seakan tahu bahwa sesuatu yang sangat berharga telah dilanggar. Bros itu bukan hilang, itu dicuri. Dan di dunia di mana setiap gerakan diawasi, setiap kata dicatat, tak ada yang bisa memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Di luar istana, taman tetap mekar seperti biasa. Kamera-kamera tetap berkedip di gerbang. Dunia mengira keluarga kerajaan menjalani kehidupan seperti biasa, tenang, anggun, sempurna. Namun di dalam, hilangnya satu batu safir telah mulai mengungkap sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar masalah keamanan atau protokol. Peristiwa itu membangkitkan emosi. Ia mengganggu kenangan, karena di tempat yang dibangun di atas citra dan penampilan, hilangnya satu perhiasan saja bisa membisikkan rahasia yang tak seorang pun siap mendengarnya, dan memicu badai yang mampu mengguncang mahkota itu sendiri. Satu permata kecil dengan cerita yang jauh lebih besar daripada ukurannya telah lenyap di dalam istana.
Tetapi apa yang membuat permata ini begitu kuat dan ketegangan apa yang tak terlihat yang bisa muncul akibat kehilangannya di balik tembok kerajaan? Sekarang mari kita menyelami badai tersembunyi di dalam istana Kensington. Bisikan-bisikan di balik mahkota. Sekilas, keluarga kerajaan tampak damai seperti biasa. Para fotografer dan publik tak pernah menyangka bahwa di balik tembok megah itu ada sesuatu yang sangat tidak beres. Udara di dalam istana terasa berbeda, hening, namun berat, seolah-olah bangunan itu sendiri sedang menahan napas. Kate Middleton, Putri Wales, menjalani harinya dengan keanggunan yang telah lama membuatnya dicintai rakyat Inggris. Ia tersenyum kepada staf, menghadiri pertemuan, dan melaksanakan tugas kerajaan seperti biasa. Namun, bagi mereka yang memperhatikannya dengan saksama, ada sesuatu yang berubah. Senyumnya tak lagi sampai ke matanya. Kelembutan yang dulu memancar darinya kini tampak redup, digantikan oleh kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Bros safir yang hilang, perhiasan kesayangan Putri Diana yang kemudian diberikan kepada Kate oleh Pangeran William, telah menjadi lebih dari sekadar benda yang hilang. Ia telah menjadi luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bagi dunia luar, itu mungkin hanyalah salah satu dari banyak perhiasan kerajaan yang berkilau di balik pintu istana. Namun, bagi Kate, safir itu adalah sesuatu yang suci. Ia melambangkan kesinambungan, ikatan antara warisan mendiang Putri Diana dan peran Kate sebagai wajah modern monarki. Kehilangannya terasa seperti ada sesuatu yang lebih dalam telah tercabut. Benang halus yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan makna keberadaannya. William adalah orang pertama yang menyadari keresahan itu. Ia melihat bagaimana Kate menghindari kamera, bagaimana tawanya cepat memudar, dan bagaimana ia mengelak dari pertanyaan yang terlalu menyentuh hati. Suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik taman istana, William bertanya lembut, "Ada apa?" Kate terdiam lama sebelum berbisik, "Itu hilang." Ia tak perlu berkata lebih banyak, keheningan yang menyusul berbicara jauh lebih keras daripada kata apapun. Istana segera bergerak, keamanan diperketat, para penjaga diinterogasi, setiap sudut apartemen kerajaan diperiksa, tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada aktivitas mencurigakan, tidak ada laci terbuka atau kotak terselip. Bros safir itu lenyap, bukan tersesat, bukan disimpan di tempat lain, benar-benar menghilang. Kemudian muncul bisikan di antara staf istana. Desas-desus beredar perlahan, percakapan singkat di lorong, tatapan mencurigakan di ruang para pelayan. Namun, orang-orang terdekat Kate merasa bahwa ada sesuatu yang lebih halus, lebih pribadi di balik misteri ini. Sementara gerbang istana tetap tenang dan tampak damai, badai tersembunyi mulai tumbuh di dalamnya. Badai yang diselimuti pertanyaan yang tak seorang pun berani ucapkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada safir milik Diana? Siapa yang mengambilnya? Dan mengapa kehilangan itu terasa seperti melukai sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar perhiasan? Mungkin ini adalah awal dari retakan dalam hati keluarga kerajaan sendiri. Sebuah safir yang hilang kini menimbulkan kegelisahan di istana Kensington. Tapi apakah perhiasan itu akan pernah ditemukan dan siapa yang sanggup mengambilnya? Kemudian datanglah bukti yang mengguncang kedamaian kerajaan. Sebuah foto. Semua dimulai dengan satu gambar sederhana, terlihat tidak berbahaya. Suatu sore yang tenang, seorang remaja tanpa sadar memposting foto ceria di internet tanpa mengetahui badai yang akan segera ia timbulkan. Di taman yang disinari matahari di sebuah rumah pedesaan, cucu Ratu Camilla, Lola Parker BS, tersenyum cerah di depan kamera. Namun bukan senyumnya yang menarik perhatian dunia, melainkan bros safir yang berkilau di dadanya. Benda yang sama yang dulu dipakai Putri Diana, lalu diwariskan kepada Kate Middleton, Putri Wales. Sebuah warisan kerajaan yang syarat makna, kenangan, dan emosi. Dalam hitungan menit, foto itu menyebar di media sosial seperti api. Dalam beberapa jam, tabloid di seluruh dunia memajangnya di halaman depan. Pertanyaan pun membanjiri internet. Bagaimana mungkin simbol keanggunan Diana yang diberikan kepada Kate sebagai tanda kepercayaan dan penerus warisan kini berada di dada cucu Ratu Camilla?
Mengapa Kate diam? Mengapa istana menolak berkomentar? Di balik dinding istana, ketenangan berubah menjadi kekacauan. Lorong-lorong Kensington dan Clarence House dipenuhi bisikan serta langkah tergesa-gesa. Apa yang awalnya tampak seperti unggahan polos, kini berkembang menjadi mimpi buruk kerajaan. Kate, yang biasanya tenang dan terkontrol, terguncang hebat. Bros itu bukan sekadar perhiasan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dua generasi perempuan kerajaan, Putri Diana dan dirinya. Dua sosok yang berbeda zaman namun dipersatukan oleh satu simbol keabadian, safir biru yang kini lenyap dari tempat asalnya. Melihat perhiasan itu dipamerkan di luar lingkarannya sendiri, terasa sangat pribadi bagi Kate, seolah ia kehilangan sebagian dari dirinya. Reaksi Pangeran William berbeda, tidak meledak-ledak, tetapi jauh lebih berbahaya. Amarahnya mendidih di bawah permukaan, tertahan rapat, namun tak dapat disembunyikan. Bagi William, ini bukan sekadar kesalahpahaman, ini adalah bentuk pengkhianatan, dibungkus dalam safir dan emas. Setiap foto Lola mengenakan bros itu seperti menambah garam di luka lama. Dan akhirnya, terjadilah konfrontasi di balik pintu kayu tebal di Clarence House, tempat di mana sejarah kerajaan sering dimulai sekaligus retak, suasananya tegang. William duduk berhadapan dengan Ratu Camilla, rahangnya mengeras, suaranya tegas namun terukur. Kate berdiri di sampingnya, menggenggam erat foto cetak yang telah membuat seluruh kerajaan gempar. Itu safir milik ibuku, ujar William perlahan, setiap katanya terasa menekan. Bagaimana bisa benda itu berakhir di leher cucumu? Camilla berusaha tenang meski jelas terlihat defensif. Ia bersikeras, pasti ini hanya kesalahpahaman. Mungkin Lola meminjamnya tanpa niat buruk. Namun William tak percaya. Cerita itu terasa terlalu rapi, seolah sudah disiapkan sebelumnya. Kate tak meninggikan suara. Ia hanya berbisik lirih, matanya berkilau karena air mata yang ditahan itu seharusnya tetap berada di keluarga kami. Pertemuan itu berakhir tanpa hasil, tetapi setelahnya tak ada yang sama lagi. Retakan tak kasat mata mulai muncul di dalam monarki. Meski di depan publik mereka masih menampilkan senyum sempurna, di balik tembok istana kepercayaan telah hancur dalam diam. Sebuah perhiasan yang dulu dikenakan oleh Putri Diana kini terlihat di dada cucu Ratu Camilla. Namun, apakah gadis muda itu benar-benar mampu menanggung makna yang tersimpan di balik batu permata itu? Dan warisan apa dari Diana yang masih hidup di dalam safir tersebut? Mari kita menelusuri lebih dalam jejak kasih seorang putri yang mengubah wajah kemanusiaan. Putri Diana, belas kasih yang menobatkan hati rakyat. Cinta dan kepedulian Putri Diana melampaui dinding istana. Ia digerakkan oleh empati tulus, bukan kewajiban kerajaan, entah saat menghibur tunawisma, duduk di samping pasien di rumah sakit, atau sekadar menggenggam tangan seseorang yang menderita. Kehangatan Diana mampu menembus jarak dan status. Kunjungan-kunjungannya sering difoto, tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa ia tidak melakukannya demi sorotan media. Staf rumah sakit pernah mengungkap, Diana sering datang tanpa pemberitahuan di malam hari, tanpa kamera, tanpa wartawan, hanya untuk menemani pasien yang paling membutuhkan pelukan. Ketika Diana memasuki sebuah ruangan, suasana seolah berubah. Tawa, kelembutan, dan ketulusannya membawa kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia memperlakukan setiap orang, dari tamu bangsawan hingga pasien miskin, dengan penghormatan yang sama. Baginya, kebaikan bukanlah tugas kerajaan, melainkan naluri manusia. Ia pernah berkata, setiap orang perlu merasa berharga, dan kata-kata itu bukan sekadar ucapan. Ia menjalankannya setiap hari. Meskipun ia kerap tersiksa oleh perhatian media yang berlebihan, Diana memahami kekuatan kamera ketika digunakan untuk tujuan baik. Ia menjadikan media yang dulu menyakitinya sebagai alat untuk membuka mata dunia. Pada masa ketika ketakutan terhadap HIV merajalela, Diana menjadi salah satu tokoh publik pertama yang menghancurkan stigma itu. Dengan berani memeluk dan menyentuh orang yang hidup dengan AIDS,
Ia mengirim pesan kuat, belas kasih tidak menular, tetapi kebodohan bisa. Tindakan sederhana namun berani itu mengubah cara pandang dunia selamanya. Keberaniannya pun tak berhenti di rumah sakit. Di wilayah konflik yang porak-poranda oleh perang, Diana menemukan panggilan lain, perjuangan global melarang ranjau darat. Ia ngeri melihat banyak nyawa tak bersalah, terutama anak-anak yang menjadi korban bom tersembunyi lama setelah perang usai. Pada tahun 1957, langkahnya melewati ladang ranjau yang sudah dibersihkan di Angola menjadi salah satu momen paling ikonik sepanjang hidupnya. Dengan rompi pelindung dan tatapan mantap, ia menjelma simbol empati dalam tindakan nyata. Banyak yang percaya perjuangannya menjadi penggerak utama di balik Ottawa Treaty, perjanjian internasional yang melarang penggunaan ranjau darat di seluruh dunia. Apa yang membuat Diana begitu istimewa adalah kemanusiaannya. Ia menghapus garis pembatas antara bangsawan dan rakyat, mengingatkan dunia bahwa kebesaran sejati tak diukur dari mahkota, melainkan dari hati. Dari London hingga Los Angeles, orang-orang melihat dalam dirinya sesuatu yang langka. Seorang bangsawan yang benar-benar memahami penderitaan, yang mau mendengarkan, yang sungguh peduli. Ia menjadi putri rakyat bukan karena gelar, melainkan karena ketulusan. Seorang komentator pernah berkata setelah kepergiannya, ia mungkin tak pernah menjadi Ratu Inggris, tapi ia akan selamanya menjadi ratu di hati kita. Kebaikan Putri Diana mengubah citra kerajaan menjadi kemanusiaan, menjadikannya ratu sejati dunia. Namun kini, perhiasan yang dulu menjadi simbol kasihnya muncul kembali di leher cucu Camilla. Apakah Ratu Camilla mampu membela keluarganya kali ini? Sekarang mari kita kembali ke Clarence House, tempat di mana kesetiaan, warisan, dan pengkhianatan bertabrakan di balik pintu tertutup. Tidak ada ketegangan apapun di masa lalu yang dapat menandingi apa yang sedang terjadi kali ini. Di balik pintu istana yang tertutup rapat, udara dipenuhi oleh kemarahan yang tak terucapkan dan ketidakpercayaan yang ditahan dengan susah payah. Bahkan, udara itu sendiri seolah menahan napas, sadar bahwa sejarah sedang diam-diam ditulis ulang di ruangan itu. Di meja kayu ek yang mengilap, Pangeran William duduk tegak, bahunya kaku, rahangnya mengeras, dan matanya memancarkan campuran frustrasi serta tekad yang membara. Di seberangnya, Ratu Camilla mempertahankan ketenangan khasnya. Wajahnya tampak tenang, tetapi kilatan kesal di matanya menyerupai bara yang tersembunyi di bawah abu. Di antara mereka, Kate Middleton berdiri diam. Jemarinya menggenggam lembut selembar foto bros safir, perhiasan yang pernah menjadi milik mendiang Putri Diana. Matanya bersinar, tapi lelah. Ia menunduk, enggan menatap siapapun, seolah beban momen itu terlalu berat untuk dibagi. Keheningan meregang panjang, hampir tak tertahankan, sebelum akhirnya William memecahnya. Suaranya rendah namun tegas, setiap kata dipilih dengan hati-hati, seolah dipahat dari rasa kehilangan yang mendalam. Itu safir milik ibuku, ucapnya pelan, setiap suku kata bergema penuh penghormatan dan duka yang tak diucapkan. Bagaimana bisa akhirnya berada di leher cucumu? Jawaban Camilla terdengar tenang, terlalu tenang. Ia beralasan bahwa mungkin Lola hanya meminjam bros itu secara tidak sengaja, tanpa niat buruk, semata-mata karena rasa sayang. Namun mata William tajam dan tak bergeming, memotong setiap kata. Ia bisa merasakan sesuatu yang janggal di balik tutur lembut itu. Penjelasan yang terlalu rapi, terlalu dipoles, seolah telah disiapkan jauh sebelumnya. Kate menatap foto di tangannya. Ketika ia berbicara, suaranya hampir tak terdengar, tapi kekuatannya menembus keheningan. Itu seharusnya tetap berada di keluarga kami, keluarga kami. Kata-katanya bergetar sedikit, bukan karena ketakutan, tetapi karena kedalaman luka yang dibawanya. Ruangan kembali tenggelam dalam diam, namun itu bukan keheningan biasa, melainkan jenis keheningan yang berat, yang menandai garis batas baru, yang menegaskan bahwa sesuatu telah berubah untuk selamanya. Setiap tatapan, setiap tarikan napas terasa syarat makna, dan ketika pintu akhirnya tertutup di belakang mereka, keputusan tak terucap itu menggantung di udara.
Sebuah garis tak terlihat kini terbentang di antara anggota kerajaan. Kesetiaan, kepercayaan, dan kekuasaan telah bergeser. Pelan tapi pasti, tak bisa dipulihkan lagi. Semua yang hadir di ruangan itu tahu, tak ada yang akan sama lagi. Camilla menghadapi konfrontasi itu, namun tak mampu membela cucunya. Apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik kisah permata yang hilang itu? Dan apakah bukti kebenaran akhirnya akan terungkap? Mari kita lanjutkan. Menuju surat yang memecah keheningan dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik misteri kerajaan. Kebenaran dari yang tak terlihat. Minggu-minggu berlalu, badai yang mengguncang keluarga kerajaan perlahan mereda. Tabloid beralih ke skandal baru, kemarahan publik memudar, dan istana, seperti biasa, kembali pada rutinitasnya yang tenang dan penuh kepura-puraan damai. Bagi dunia luar, keluarga kerajaan tampak stabil lagi. Namun di balik ketenangan itu, ketegangan masih menggantung, seperti bayangan yang enggan pergi. Lalu pada suatu pagi yang dingin, sebuah amplop sederhana tiba di Istana Kensington. Tak ada cap resmi, tak ada alamat pengirim. Hanya tulisan tangan rapi yang ditujukan kepada Putri Wales. Sekilas, tampak seperti surat dari penggemar atau simpatisan. Namun di dalamnya tersimpan kebenaran yang akan membuka kembali luka yang berusaha mereka tutup. Surat itu ditulis oleh seorang mahasiswa muda baru beranjak dewasa yang pernah menjadi sukarelawan di salah satu acara amal Ratu Camilla. Tulisan tangannya bergetar di atas kertas, ragu namun berani. Ia meminta maaf karena telah mengganggu, tetapi mengaku tak bisa diam lagi. Apa yang disaksikannya beberapa minggu lalu terus menghantui nuraninya. Ia menulis bahwa di akhir sebuah acara amal yang sepi, salah satu asisten senior Camilla menghampiri Lola Parker BS dengan sebuah kotak beludru kecil. Asisten itu tersenyum hangat dan berkata bahwa itu adalah hadiah istimewa dari nenekmu. Gadis muda itu tak memikirkannya lagi saat itu. Hingga suatu hari, ia melihat berita utama di seluruh dunia. Foto Lola mengenakan bros safir milik Putri Diana. Foto dan kegemparan yang menyusulnya membuat gadis muda itu sadar bahwa apa yang ia lihat bukan hal sepele. Ia merasa harus berbicara. Satu paragraf pendek dalam suratnya telah mengubah semua spekulasi menjadi kepastian. Bros safir itu bukanlah pinjaman yang keliru, bukan pula benda yang hilang karena kebingungan. Perhiasan itu diberikan secara sengaja, diserahkan diam-diam dari satu cabang keluarga kerajaan ke cabang lainnya, seolah warisannya bisa ditulis ulang sesuka hati. Pangeran William membaca surat itu dalam diam. Sekali, dua kali, wajahnya mengeras, bukan karena amarah, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya, tekad. Kebenaran telah menemukan jalannya. Bukan melalui penyelidikan atau gosip, tetapi lewat keberanian seorang gadis biasa yang menghargai kejujuran lebih dari protokol kerajaan. Ia menyerahkan surat itu kepada Kate. Ketika mata Kate menelusuri tulisan tangan yang bergetar itu, beban seluruh peristiwa akhirnya terasa nyata. Rasa sakit berubah menjadi kejelasan. Mereka berdua memahami maknanya, bahwa di dalam kemegahan monarki, bahkan di antara orang-orang yang berbagi darah biru yang sama, kepercayaan adalah harta yang lebih rapuh daripada mahkota emas sekalipun. Istana tidak pernah mengeluarkan pernyataan. Tabloid tidak pernah tahu kebenarannya. Secara resmi, semuanya dikubur rapi di balik pintu berlapis emas dan senyum yang dipoles sempurna. Namun sejak hari itu, William dan Kate mulai menjaga jarak. Mereka perlahan menarik diri dari beberapa pertemuan, beberapa makan malam, beberapa wajah. Bukan karena dendam, melainkan karena pengertian. Mereka sadar ada ikatan-ikatan yang harus dijaga dengan hati-hati, terutama ketika orang lain telah berusaha merebutnya. Sebuah surat rahasia telah membuka pengkhianatan kerajaan, mengubah keheningan menjadi kebenaran. Tapi, bagaimana pengkhianatan ini akan dihadapi? Apakah Ratu Camilla akan menanggung akibat dari tindakannya? Atau kebenaran itu akan kembali terkubur dalam diam? Mari kita menelusuri lebih jauh Ratu yang kehilangan mahkota di hati rakyat.
Bagi Ratu Camilla, kejatuhan kali ini tidak datang dengan teriakan media atau rasa malu di depan publik. Ia jatuh dalam bisikan-bisikan lembut namun menusuk, dingin, dan perlahan. Ia telah bertahan dari badai kebencian publik sebelumnya, melewati dekade penuh skandal, hingga akhirnya berdiri di samping Raja Charles dengan mahkota yang dulu tampak mustahil diraihnya. Tapi kali ini, badai tidak datang dari luar gerbang istana. Badai itu berkecamuk dari dalam. Tidak ada gelombang protes, tidak ada liputan gila-gilaan dari media. Yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang lebih berat dari kata-kata. Jarak yang dibuat William bukanlah kebetulan. Itu langkah yang disengaja, terukur, dan mutlak. Nada suaranya yang dulu hangat kini menjadi resmi dan kaku. Kunjungannya semakin jarang, kepercayaannya sirna. Kate anggun seperti biasa, hampir tak berkata apa-apa, tapi diamnya berbicara lebih keras daripada 1000 kalimat. Tatapannya, yang dulu hangat, kini tak dapat dibaca. Saat mereka bertemu di acara resmi, setiap senyum sopan yang terukir di wajahnya membawa bobot sesuatu yang telah retak dan takkan pernah utuh lagi. Bahkan Raja Charles pun merasakan perubahan itu. Ia berusaha menyatukan keluarganya, namun tak bisa menutupi pergeseran halus di udara. Ada pembalikan hati yang diam-diam, dan rakyat yang sebelumnya mulai menerima istrinya, kini kembali menatap Camilla dengan keraguan yang baru. Kenangan tentang Putri Diana, yang kembali membara lewat skandal Bros Safir, menjelma bayangan yang terus menghantui monarki. Di dalam tembok berlapis emas, Camilla mulai merasakan kesepian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Telepon jarang berdering. Undangan datang terlambat, kalau datang sama sekali. Buku agendanya, yang dulu penuh dengan kegiatan dan kunjungan resmi, kini dipenuhi ruang kosong yang tak tahu harus diisi dengan apa. Banyak malam ia habiskan sendirian di ruang duduk pribadinya, menatap nyala api yang lembut di perapian, mendengarkan gema keheningan yang merambat di koridor, tempat yang dulu ramai dengan kekuasaan dan kehidupan. Lalu datanglah foto-foto lama, clipping koran, sampul majalah. Semuanya menampilkan Diana yang bersinar, tak tersentuh, mengenakan bros safir yang sama, kini ternoda oleh kontroversi. Setiap kali matanya jatuh pada gambar itu, Camilla merasakan beban masa lalu menekan lebih kuat. Itu bukan sekadar perhiasan lagi. Bros itu kini menjadi simbol kepercayaan yang dikhianati, sejarah yang terulang dalam bentuk paling kejamnya. Ratu yang dulu menantang opini publik kini justru dihantui olehnya. Gosip bisa ia abaikan, tajuk berita bisa ia tahan, tapi dinginnya sikap William dan Kate, itulah yang tak bisa ia lawan. Dalam keheningan itu, Camilla akhirnya memahami sesuatu yang selama ini tak pernah benar-benar ia miliki. Kekuasaan kerajaan tidak bertahan karena mahkota atau gelar, melainkan karena hati rakyat dan rasa hormat dari mereka yang paling dekat dengan takhta. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari keduanya telah hilang darinya. Kini Ratu Camilla menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Namun, apakah bros safir itu akan kembali ke pemilik aslinya? Dan bagaimana satu skandal kecil ini bisa mengubah masa depan monarki Inggris selamanya? Mari kita telusuri bagaimana satu foto tunggal mengubah arah takhta. Kebangkitan pewaris yang diam. Semuanya datang tanpa peringatan, tanpa berita besar, tanpa pernyataan resmi, tanpa upacara kerajaan. Hanya satu foto, dirilis diam-diam oleh istana di pagi musim gugur yang sejuk. Sekilas, foto itu tampak biasa. Pangeran dan Putri Wales berdiri di taman yang diterangi sinar matahari bersama anak-anak mereka. Daun-daun keemasan membingkai mereka dengan sempurna. Senyum mereka lembut dan tulus, seolah kekacauan dunia luar telah memudar jauh. Namun bagi mereka yang memperhatikan lebih dekat, foto itu menyimpan makna jauh lebih dalam. Dalam keheningan itu terpancar sebuah kekuatan yang lembut, kekuatan dari ketenangan yang sejati. Tersemat anggun di gaun elegan Kate adalah bros safir yang berkilau bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena makna yang dikandungnya. Itu adalah bros milik Putri Diana, perhiasan yang dahulu menjadi simbol cinta sekaligus skandal, kehilangan sekaligus warisan. Pernah menjadi pusat dari bisikan dan patah hati,
Kini, batu sapir itu kembali berkilau di bawah sinar matahari, dikembalikan ke tempat yang semestinya, menegaskan maknanya yang sesungguhnya. Istana tak berkata apapun. Foto itu dirilis tanpa keterangan, tanpa pernyataan resmi, tanpa perayaan besar, tapi ia tak memerlukan kata-kata. Pesannya jauh lebih kuat dari 1000 siaran pers, pesan tentang martabat, pengampunan, dan kekuatan dalam keheningan. Itu menjadi pengingat bahwa di dunia yang dikuasai oleh kegaduhan dan skandal, kelembutan dan ketenangan masih bisa berbicara lebih lantang dari amarah, dan cinta tetap mampu membungkam bahkan desas-desus paling bising sekalipun. Dalam hitungan menit, foto itu menyebar ke seluruh dunia. Ia membanjiri media sosial, mengisi layar televisi, dan menjadi tren lintas benua. Namun kali ini, reaksi publik bukanlah keterkejutan, melainkan kekaguman. Orang-orang tidak melihat ketegangan atau pembalasan. Mereka melihat persatuan, ketenangan, dan keteguhan. Ekspresi lembut Kate dan ketenangan William menceritakan sesuatu yang segera dipahami dunia. Badai telah berlalu, dan kedamaian kini menggantikannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, monarki terasa kokoh kembali. Bukan karena protokol kerajaan, melainkan karena kebenaran manusiawi. Safir yang dulu menjadi simbol pengkhianatan kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Jembatan yang menghubungkan kenangan Putri Diana dengan generasi baru. Ia berbicara tentang penyembuhan, tentang warisan yang direbut kembali, tentang cinta yang menolak untuk pudar. Di dalam istana, perubahan itu sulit diabaikan. Percakapan menjadi lebih tenang. Tatapan menjadi lebih lama, seolah setiap orang menyadari sesuatu yang halus namun penting telah bergeser. Antara William dan Camilla, kata-kata semakin jarang, tetapi maknanya semakin berat. Ada yang berubah. Keseimbangan kekuasaan, nada penghormatan, dan arah hati. Kini, bukan lagi tentang siapa yang mengenakan mahkota, tetapi siapa yang mendapatkan tempat di hati rakyat. Camilla, yang dulu menjadi kekuatan pendukung di sisi Raja Charles, kini mulai merasakan bayangan William dan Kate menutupi cahayanya. Ketenangan dan kebesaran keduanya telah berbicara lebih lantang dari konfrontasi manapun. Foto tunggal itu menjadi pernyataan diam tentang perubahan zaman. Ia menandai pergeseran kekuasaan dan pengaruh, menunjukkan dengan cara halus namun tak terbantahkan siapa yang kini memegang hati dan kepercayaan rakyat. Generasi baru Kerajaan Inggris. Tanpa satu kata pun, William dan Kate tak hanya merebut kembali sebuah perhiasan, tetapi juga sebuah warisan. Mereka mengubah skandal menjadi simbol, kehilangan menjadi kebangkitan. Dunia tidak lagi melihat mereka sekadar sebagai pewaris takhta, tetapi sebagai pewaris kasih dan kebijaksanaan. Mahkota mungkin masih bertengger di kepala orang lain, tetapi jantung monarki kini berdetak tenang, kuat dan anggun di dalam diri mereka.